Psycho-Pass bercerita tentang kondisi dunia di masa depan di mana penegakan hukum ditentukan oleh sistem digital yang disebut dengan Sibyl. Setiap orang memiliki data yang sudah terdaftar di dalam server. Data-data tersebut tidak hanya memuat nama atau alamat, tapi juga memuat kondisi psikis atau kondisi mental dari setiap orang. Pendeteksi kondisi mental ini dinamai dengan Psycho-Pass. Psycho-Pass memiliki indikator yang berupa warna, ada putih, biru, hijau, kuning, merah, dan hitam. Warna-warna terang menunjukkan kondisi mental yang sehat, sedangkan warna-warna gelap menunjukkan kondisi mental yang sakit. Mental yang sakit inilah yang berpotensi membuat seseorang berbuat kejahatan, atau istilah umumnya biasa disebut dengan psikopat. Ketika sistem mendeteksi mental yang sakit, mereka akan mengirim rekomendasi terapi kepada orang terkait. Dengan terapi, diharapkan mental subjek kembali sehat dan tidak berbuat kriminal di tengah-tengah masyarakat. Namun, jika subjek menolak rekomendasi dari sistem, maka sistem akan menganggap mereka sebagai kriminal. Penilaian kriminal ini ditandai dengan angka yang disebut dengan koefisien kriminal. Jika subjek sudah ditetapkan sebagai kriminal, maka dia akan dijemput paksa oleh pihak kepolisian. Teknologi masa depan ini mampu mendeteksi cara berpikir seorang penjahat, lalu dengan cepat menahannya sebelum kejahatan terjadi. Jadi dengan adanya teknologi ini, penegak hukum bisa menangkap orang-orang yang berpotensi melakukan kejahatan meskipun belum sempat melakukan kejahatan itu sendiri. Anggap saja ini adalah teknologi Suuzon 4.0. Metode verifikasinya menggunakan pengecekan psikologi dengan teknologi Psycho-Pass. Pihak kepolisian yang bertugas di lapangan juga dilengkapi dengan pistol khusus yang diberi nama Dominator. Ketika ditodongkan kepada target, Dominator akan mengecek koefisien kriminal dan juga Psycho-Pass-nya. Dominator memiliki dua mode, yaitu mode melumpuhkan dan mode melenyapkan. Mode ini ditentukan sepenuhnya oleh sistem Sibyl. Jika target terbukti melakukan kejahatan berat, maka Dominator akan secara otomatis memakai mode melenyapkan. Dan jika target melakukan kejahatan ringan, maka Dominator akan memakai mode melumpuhkan. Selain mengatur hukum, Sibyl juga mengatur segala aspek kehidupan di masyarakat. Pekerjaan atau karir dari setiap orang, semuanya ditentukan oleh Sibyl. Sistem mengadakan ujian wajib untuk semua orang. Lalu dari hasil ujian tersebut, sistem akan menganalisa bakat, kemampuan, kelebihan, dan kekurangan dari setiap orang. Setelah analisa selesai, sistem akan memilihkan pekerjaan yang cocok untuk masing-masing orang. Jika ada orang yang berbakat dalam bidang musik, maka sistem akan membuat subjek menjadi musisi. Jika ada orang yang berbakat di bidang sains, maka sistem akan membuat subjek menjadi seorang ilmuwan. Segala alat atau infrastruktur yang dibutuhkan masing-masing profesi, semuanya sudah disediakan. Masyarakat hanya perlu menjalani kehidupan yang sudah dirancang oleh sistem. Semua ini dilakukan demi menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan di masyarakat. Cerita berfokus pada seorang perempuan jenius bernama Akane Tsunemori. Dia memiliki nilai yang sempurna dalam ujiannya. Setelah dianalisa, sistem memilihkan beberapa pekerjaan kelas atas untuknya. Akane dibebaskan untuk memilih Departemen Ekonomi, Departemen Teknologi, atau Biro Keamanan Umum. Dia pun memilih bekerja di Biro Keamanan Umum sebagai seorang inspektur polisi. Suatu malam, Akane ditugaskan untuk menangkap seorang kriminal. Dia pun bekerja sama dengan satu inspektur dan 4 penegak. Perlu diketahui, polisi dan penegak adalah jabatan yang berbeda. Penegak adalah seseorang yang memiliki koefisien kriminal yang tinggi. Mereka tidak memiliki empati dan mereka mengerti cara berpikir seorang penjahat. Oleh karena itulah, Psycho-Pass mereka menunjukkan mental yang sakit. Biasanya orang-orang seperti mereka akan diisolasi sepenuhnya karena dianggap berbahaya. Namun, karena suatu alasan, mereka berempat dimanfaatkan untuk menjadi penegak. Ibaratnya, sistem merekrut monster untuk memburu monster lain. Akane tergabung bersama mereka dalam divisi 1. Di dalam divisi ini, terdapat satu orang inspektur bernama Nobuchika Ginoza. Sementara 4 orang penegak dalam divisi ini, antara lain adalah Shinya Kogami, Yayoi Kunizuka, Susei Kagari, dan Tomomi Masaoka. Para penegak bekerja di bawah perintah inspektur. Ibaratnya, mereka adalah anjing pemburu yang membantu polisi. Dalam misi pertamanya ini, Akane dan rekan setimnya bertugas memburu seseorang bernama Nobuo Okura.
Dia sudah ditandai oleh sistem dan diminta untuk melakukan terapi. Namun, dia malah kabur membantah perintah sistem. Selain itu, dia juga menculik seorang wanita dan menjadikannya sandera. Jadi, ini adalah kejahatan yang cukup berat. Kagari sempat menembaknya dengan Dominator mode melumpuhkan. Namun secara mengejutkan, tembakannya tidak mempan. Kemungkinan Nobuo sudah memakai obat-obatan terlarang sehingga efek bius tidak lagi bekerja kepadanya. Seketika Nobuo menjadi panik, lalu dia berusaha lari dengan membawa Sandra. Karena kelakuannya yang tidak kooperatif, sistem meningkatkan status Nobuo menjadi penjahat berat. Kini Dominator yang dipegang para penegak beralih menjadi mode melenyapkan. Kogami menembakkan Dominator, lalu Nobuo pun hancur seperti terkena rumbling. Setelah itu, Akane berusaha menenangkan korban yang sedang syok. Namun ketika diperiksa, koefisien kriminalnya berada di angka 160. Akane kebingungan bagaimana bisa ini terjadi. Padahal wanita itu adalah korban, tapi kenapa seolah-olah menjadi tersangka? Fenomena ini disebut dengan psychohazard. Korban saat ini mengalami stres berat sehingga muncul dorongan untuk melakukan kekerasan. Terlihat jelas bahwa korban merasa takut dan menunjukkan sikap defensif. Kondisi psikisnya sudah terbaca oleh sistem. Oleh karena itulah, sistem memutuskan untuk melumpuhkan wanita tersebut. Namun hati nurani Akane masih belum bisa menerima hal ini. Seharusnya pihak kepolisian melindungi dan menenangkan korban, bukan malah dilumpuhkan dengan Dominator. Akane bahkan menembak Kogami untuk mencegahnya menembak korban. Namun hasil akhirnya, korban tetap ditembak oleh petugas lain, yaitu Ginoza. Akane pun hanya terdiam melihat semua peristiwa ini. Di hari pertamanya bertugas, dia melihat sendiri bahwa praktek di lapangan sangatlah keras. Apapun keputusan sistem bersifat mutlak. Polisi ataupun penegak hanya menjalankan perintah dari sistem. Tidak ada ruang untuk hati nurani ataupun belas kasih. Keesokan harinya, Akane menjenguk Kogami yang dirawat di kantor. Dia ingin meminta maaf karena sudah menembaknya. Akane sempat berpikir bahwa dia tidak pantas bekerja di bidang ini karena sudah melibatkan emosi pribadi. Namun di luar dugaan, Kogami malah bangga dengan apa yang dilakukan Akane. Dia berpikir bahwa Akane mampu menempatkan keadilan di atas kewajibannya. Dia pun merasa senang mendapatkan atasan seperti Akane. Berikutnya, Divisi 1 bertugas menyelidiki kasus kematian di sebuah pabrik drone. Korbannya adalah salah satu karyawan yang bekerja di sana. Dikabarkan bahwa kematiannya disebabkan oleh drone yang sedang dia uji. Tim penyelidik curiga bahwa ini bukanlah kecelakaan, karena kejadian seperti ini sudah sering terjadi. Kemungkinan besar pelakunya adalah seorang karyawan yang bekerja di sana. Dalam penyelidikan kasus ini, mereka terpaksa menggunakan metode manual karena pabrik drone tersebut terisolasi dari koneksi internet. Jadi, Dominator mereka tidak bisa terhubung dengan sistem sibil. Tempat ini memang sengaja diisolasi demi menghindari resiko peretasan, karena akan sangat berbahaya jika ribuan drone diretas lalu disalahgunakan. Karena isolasi inilah juga, karyawan di sana tidak bisa menikmati hiburan. Segala gadget canggih akan menjadi rongsokan tanpa adanya internet. Akibatnya, sering terjadi pembulian antar sesama karyawan. Parahnya lagi, pembulian ini diizinkan oleh pihak pengelola supaya para karyawan tidak bosan. Tim penyelidik sempat menyaksikan sendiri tindakan pembulian tersebut. Lalu secara mengejutkan, Kogami menolong si orang yang dibuli. Rupanya dia masih memiliki rasa empati meskipun sudah dicap sebagai monster. Setelah itu, tim penyelidik mulai memeriksa psikopas dari setiap karyawan. Dari semua karyawan, ada satu orang yang warnanya menunjukkan mental yang sakit. Orang itu adalah si korban bully yang bernama Yuji Kanehara. Data menunjukkan bahwa dia mengalami stres berat di hari kematian korban. Motifnya sudah jelas karena dia dendam terhadap orang-orang yang sudah membulinya. Tim penyelidik akhirnya menyusun rencana untuk menangkap Yuji. Kogami melakukan konfrontasi secara langsung dengan tersangka. Hal ini dilakukan untuk membuat Yuji menunjukkan sifat aslinya, karena tim penyelidik tidak memiliki bukti yang kuat untuk menangkapnya. Strategi konfrontasi berhasil dilakukan. Yuji menjadi panik dan ketakutan. Artinya, dia memang bersalah.
Dia pun berlari menuju ke tempat penyimpanan drone. Lalu, dia mengaktifkan salah satu drone untuk memburu tim penyelidik. Kogami dan Akane berusaha memancing tersangka memasuki wilayah yang terjangkau internet. Hal ini perlu dilakukan supaya mereka bisa mengaktifkan Dominator. Setelah target terpancing, sistem memutuskan bahwa Yuji harus dilumpuhkan. Dia pun terkapar tidak berdaya setelah ditembak oleh Kogami. Pada akhirnya kasus pembunuhan ini berhasil diselesaikan. Misi berikutnya, Divisi 1 ditugaskan untuk menyelidiki seorang influencer bernama Kimihiko Hayama. Hayama adalah influencer yang terkenal di dalam virtual reality. Dia dikenal dengan nama Talisman di dunia maya. Dia sangat dihormati karena sering membantu orang-orang yang curhat. Bisa dibilang, dia adalah mental health counselor di dunia virtual. Hayama dikabarkan hilang sejak beberapa hari terakhir. Namun anehnya, karakter Talisman tetap aktif di dunia virtual. Tim penyelidik menyimpulkan bahwa Hayama telah dibunuh, lalu akunnya dipakai oleh si pembunuh. Jadi, untuk mengungkap kasus ini, mereka harus masuk ke dunia virtual, lalu mengamati gerak-gerik talisman palsu di sana. Setelah beberapa lama mengamati, tim penyelidik mendapatkan informasi bahwa akan diadakan acara cosplay komunitas virtual. Para netizen akan berkumpul di dunia nyata dengan menggunakan kostum sesuai dengan avatar mereka di dunia virtual. Acara ini dimanfaatkan oleh tim untuk menangkap si pembunuh yang berpura-pura sebagai talisman. Ketika tim akan memulai penyerangan, tiba-tiba saja seluruh kostum netizen berubah menjadi talisman. Kostum yang mereka pakai adalah teknologi hologram. Kostum hologram memang sangat praktis, namun bisa dengan mudah diretas. Ternyata si pembunuh sudah mendeteksi kehadiran tim penyelidik. Dia pun menggunakan cara ini untuk melarikan diri. Si pembunuh bisa mendeteksi kehadiran polisi berkat dua rekannya, yaitu Sogo Makishima dan Cho Gusung. Si pembunuh sendiri bernama Masatake Mido. Alasan Mido membunuh Hayama adalah karena terobsesi dengan karakter talisman. Popularitas Hayama sebagai pilot talisman sudah menurun drastis. Sebagai fans garis keras, Mido tidak bisa membiarkan karakter talisman dilupakan. Dia pun memutuskan untuk membunuh Hayama, lalu mengambil alih karakter talisman. Dia pun meneruskan peran talisman sebagai konselor kesehatan mental. Sementara itu, di kantor kepolisian, tim Divisi 1 mengamati data tentang aktivitas influencer di dunia virtual. Ternyata yang menjadi korban pembunuhan bukan hanya Hayama saja. Ada dua orang terkenal lain yang juga menjadi korban. Kemudian mereka mengamati beberapa fans dari ketiganya. Mereka pun menemukan satu orang dengan pola login dan logout yang bertepatan di hari kematian Hayama. Orang itu adalah Masatake Mido. Tepat di hari kematian Hayama, Mido logout dari akunnya lalu masuk kembali dengan menggunakan akun Hayama. Semenjak Mido mengendalikan akun Hayama, akunnya yang asli tidak pernah aktif. Hal ini menunjukkan pola yang aneh karena Mido selama ini selalu online. Selain itu, kondisi mental Mido tidak pernah diperiksa sejak 4 tahun terakhir. Psikopasnya tidak menunjukkan warna karena selama ini dia selalu menghindari drone pemeriksa. Artinya, dia memang menyembunyikan sesuatu. Dengan ini, akhirnya tim penyelidik berhasil mengungkap kejahatan Mido. Mereka pun segera menyergap apartemen tempat Mido tinggal. Koefisien kriminalnya berada di angka 335. Dengan nilai kriminal setinggi itu, sistem sibil memutuskan untuk melenyapkannya. Dia pun ditembak dan akhirnya hilang dari muka bumi. Berikutnya, tim penyelidik bertugas mengungkap kasus psikopat yang bernama Rikako Oryo. Dia adalah seorang siswi SMA yang memiliki jiwa seni tinggi. Bakat ini secara alamiah dia dapatkan dari ayahnya yang sudah meninggal. Ayah Rikako yang bernama Roichi biasa melukis kekejaman atau kesadisan yang ada pada manusia. Namun, lukisan yang terlihat kejam ini justru memiliki makna yang sebaliknya. Lukisan tersebut menggambarkan sifat kejam yang tersembunyi di hati semua orang. Dia berharap bahwa hasil karyanya bisa dijadikan sarana untuk mencerahkan masyarakat. Terkadang manusia bisa menjadi lebih kejam daripada binatang. Dengan menyadari bahwa manusia itu kejam, diharapkan orang-orang bisa mengendalikan kekejamannya masing-masing dan berakal sehat. Inilah ideologi Roichi yang dituangkannya ke dalam lukisan. Sayangnya, semuanya berubah semenjak munculnya teknologi Psycho-Pass. Dengan adanya Psycho-Pass, masyarakat tidak perlu mengendalikan diri lagi.
Sekarang ini semua orang bisa menjaga kewarasan melalui penilaian sistem. Artinya, psikopas sudah menghilangkan makna dari lukisan Roichi. Inilah yang membuat Rikako melakukan kejahatan seperti sekarang. Dia membenci kemajuan teknologi yang sudah mematikan niat mulia ayahnya. Dia juga membenci masyarakat yang dengan mudahnya tunduk di bawah sistem. Jadi bisa dibilang tujuan Rikako adalah membalaskan dendam ayahnya. Rikako melukis kekejaman sama seperti ayahnya. Namun bedanya, lukisan tersebut diwujudkan dengan menggunakan manusia asli. Tubuh para korbannya diawetkan, lalu dibentuk menjadi patung dan dipamerkan di tempat umum. Ini adalah pembunuhan yang paling gila dibandingkan kasus yang sebelum-sebelumnya. Tidak ada rasa bersalah dan tidak ada rasa penyesalan. Dia benar-benar psikopat yang murni. Rikako tidak melakukan aksinya sendirian. Dia dibantu oleh Shogo Makishima dan Cho Gusung. Di sini terungkap bahwa merekalah yang menjadi dalang dari semua kasus yang terjadi. Mereka memang sengaja mencari para psikopat dan membantu mereka melakukan aksinya. Ada dua kesalahan fatal yang dilakukan Rikako. Pertama, korbannya adalah siswi satu sekolah dengannya. Kedua, karya seninya memiliki tema yang sama dengan ayahnya. Roichi Oryo adalah seniman yang terkenal. Jadi dengan hanya mencocokkan nama Oryo, polisi langsung tahu bahwa Rikako lah tersangkanya. Tim penyelidik segera menyerbu sekolah Rikako. Kogami menodongkan Dominator ke arahnya, lalu terungkap koefisien kriminal Rikako berada di angka 472. Artinya, dia pantas dibunuh. Ketika Kogami menembak, tiba-tiba dia dihadang oleh guru sekolah tersebut. Sang guru yang masih naif tidak percaya bahwa Rikako adalah seorang pembunuh. Kesempatan ini pun segera dimanfaatkan oleh Rikako. Dia melarikan diri menuju ke gudang pembuangan sampah yang berada di belakang sekolah. Tentunya tim penyelidik berusaha mengejarnya. Namun, mereka semua kehilangan jejak begitu saja. Hal ini adalah berkat bantuan dari Makishima. Dialah yang sudah mempersiapkan rute pelarian untuk Rikako. Lalu secara mengejutkan, Makishima memutuskan untuk membunuh Rikako. Dia menganggap bahwa Rikako sudah tidak dibutuhkan lagi. Ketika pionnya terlacak oleh polisi, Makishima akan membuangnya begitu saja. Dialah penjahat yang sesungguhnya yang mampu memperdaya seseorang untuk membunuh. Keesokan harinya, Kogami menemukan rekaman percakapan antara Rikako dan Makishima. Nama Makishima disebut dalam rekaman itu. Inilah kesalahan kecil yang membuat identitasnya mulai terbongkar. Kemudian Kogami mengajak Akane untuk menemui gurunya yang bernama Joji Saiga. Dia adalah seorang profesor di bidang psikologi. Dialah yang melatih anggota kepolisian bagaimana caranya menganalisa kepribadian seseorang. Saat ini dia mengasingkan diri karena psikopasnya dinilai sakit oleh sistem. Kenapa begitu? Karena dia adalah orang cerdas yang mengerti cara berpikir seorang penjahat. Kogami meminta Joji untuk memeriksa daftar mantan muridnya. Dia ingin memastikan apakah Makishima juga termasuk salah satu dari muridnya. Kogami melakukan ini karena dia menganggap Makishima sangat terlatih setara dengan kemampuan polisi. Keesokan harinya, Makishima bersama pionnya bernama Toyohisa Senguji membuat rencana untuk mengincar Kogami. Mereka menculik satu teman Akane bernama Yuki Funohara untuk dijadikan sandera. Kogami dipancing memasuki sebuah tempat gelap dan terpencil. Di tempat itu dia diperlakukan seperti hewan buruan oleh Toyohisa. Kogami pun dipaksa bertahan sambil melindungi Yuki. Toyohisa juga seorang psikopat seperti pion-pion yang sebelumnya. Dia sangat menikmati perburuan dan senang membuat korbannya ketakutan. Tentunya pihak kepolisian tidak akan membiarkan Kogami begitu saja. Mereka berusaha melacak keberadaan Kogami dan akhirnya berhasil menemukannya. Mereka pun segera bergegas mencari Kogami. Sementara Kogami sendiri sedang bertarung 1 lawan 1 melawan Toyohisa. Satu hal yang tidak diduga yaitu Kogami membuat Yuki sebagai umpan. Lalu ketika Toyohisa lengah, Kogami menembakkan Dominator dari belakang. Pada akhirnya, Toyohisa berhasil dilenyapkan. Namun pertarungan masih belum selesai. Tiba-tiba Makishima datang dan menculik Yuki. Kogami yang sedang terluka tidak mampu berdiri untuk mengejarnya. Beruntung tim penyelidik sudah tiba di lokasi. Akane mengejar Makishima dan berhasil memojokkannya. Kemudian sesuatu yang sangat aneh terjadi. Ketika ditodong dengan Dominator, sistem sibil tidak menganggap Makishima sebagai penjahat. Koefisien kriminalnya berada di angka 18 dan terus menurun.
Tentunya Akane sangat kebingungan melihat fenomena ini. Padahal Makishima jelas-jelas melakukan kejahatan. Bahkan, dia membunuh Yuki tepat di hadapan Akane. Namun meski begitu, penilaian sistem tetaplah sama. Akane pun hanya bisa terdiam karena mengalami shock berat. Setelah itu Makishima pergi dengan mudahnya. Beberapa hari kemudian, Ginoza berbicara berdua saja dengan Kepala Biro Keamanan Umum bernama Josu Kase. Ginoza melaporkan kejanggalan sistem yang tidak bisa mendeteksi kejahatan Makishima. Mendengar laporan ini, Josu tidak terkejut sama sekali, karena ternyata kejadian seperti ini bukan yang pertama kalinya. Josu akhirnya membuka suatu rahasia kepada Ginoza. 3 tahun yang lalu, ada seorang pembunuh berantai bernama Kozaburo Toma. Toma jelas-jelas melakukan kejahatan, namun Dominator tidak bereaksi kepadanya. Orang-orang yang tidak terdeteksi oleh sistem disebut dengan kriminal asimptomatik atau pelaku kejahatan tanpa gejala. Para kriminal asimptomatik tidak memiliki emosi, tidak merasakan stres, dan mampu bersikap tenang di segala situasi. Inilah sebabnya kenapa sistem tidak bisa mendeteksi mereka. Setelah itu, Josu memberikan misi khusus kepada Divisi 1. Mereka diperintahkan untuk menangkap Makishima. Mereka tidak boleh membunuhnya separah apapun situasinya. Beberapa hari kemudian, Makishima memulai rencana besarnya. Dia bersama Cho Gusung membuat helm khusus untuk menyembunyikan kondisi psikopas. Helm tersebut kemudian disebarkan kepada orang-orang yang selama ini pura-pura tunduk di bawah sistem. Seorang pecandu narkoba menggunakan helm itu untuk merampok apotik. Ada yang membunuh rekan kerjanya karena kebencian yang menumpuk. Ada yang merampok mobil yang memuat barang-barang berharga. Hanya dalam sekejap terjadi kekacauan di seluruh penjuru kota. Pembunuhan, perampokan, penjarahan, semuanya terjadi berkat helm tersebut. Kemudian terjadilah fenomena psychohazard. Psychohazard adalah sebuah fenomena di mana perilaku kejahatan menular dari orang satu ke orang lainnya. Orang-orang yang tidak memakai helm mulai menunjukkan sikap defensif dan melakukan perlawanan. Mereka yang tadinya hanya korban, kini berubah menjadi pelaku. Para korban tidak ragu melakukan kejahatan atas dasar membela diri. Kekacauan pun semakin membesar. Masyarakat tanpa helm berperang melawan masyarakat berhelm. Mereka semua saling membunuh tanpa mempedulikan psikopas lagi. Dari sini sudah tidak jelas lagi tentang siapa yang pelaku dan siapa yang korban. Seluruh jajaran kepolisian dikerahkan untuk meredam kerusuhan ini. Ketika mereka semua sibuk mengurus masyarakat, Makishima melanjutkan rencananya ke jenjang yang lebih tinggi. Ternyata kekacauan ini bukanlah tujuan utamanya. Kekacauan ini hanyalah media pengecoh saja. Tujuannya yang asli adalah menghancurkan sistem sibil. Sistem yang seolah-olah menjadi Tuhan baru yang telah menghilangkan free will atau kehendak bebas dari setiap orang. Untungnya, tim Divisi 1 dengan cepat menyadari hal ini. Mereka pun segera menuju ke pusat sistem di mana Makishima berada. Makishima dan Cho Gusung akhirnya berpencar membagi tugas. Makishima ke lantai atas untuk mengalihkan perhatian para polisi. Sedangkan Cho Gusung menuju ke bawah tanah, tempat di mana pusat sibil berada. Akane dan Kogami bergegas menuju ke tempat Makishima, sedangkan Kagari menuju ke tempat Cho Gusung. Sesampainya di sana, Kagari dan Cho Gusung melihat bentuk sistem sibil yang sesungguhnya. Lalu tidak disangka-sangka, Josu Kase datang dan menembak mereka berdua dengan Dominator. Alasannya, karena tidak ada yang boleh tahu bentuk sistem sibil yang sesungguhnya. Entah itu polisi, penegak, ataupun kriminal, tidak ada yang boleh melihatnya. Sementara di lantai atas, Kogami sedang bertarung melawan Makishima. Kogami terluka parah dihajar Makishima. Lalu, Makishima merasa menang dan menjadi lengah. Dia tidak menyadari Akane yang berada di belakangnya. Lalu Akane menghajar Makishima hingga dia pingsan. Pada akhirnya, Makishima ditangkap sesuai dengan perintah atasan. Beberapa hari kemudian, Makishima terbangun di sebuah ruangan medis yang berada di dalam pesawat. Secara mengejutkan, dia disambut hangat oleh Josu Kase. Kemudian Josu memberitahukan kebenaran tentang sistem sibil kepada Makishima. Pertama, Josu Kase sendiri bukanlah manusia, melainkan robot yang dikendalikan oleh sistem. Kedua, sistem sibil sendiri bukanlah software digital, melainkan sekumpulan otak manusia.
Otak-otak ini secara bergantian mengendalikan Josu tergantung keperluannya. Untuk saat ini, otak yang sedang berbincang dengan Makishima adalah Kozaburo Toma, seorang pembunuh yang menggemparkan masyarakat 3 tahun yang lalu. Toma juga menjelaskan bahwa otak yang tergabung dalam sistem semuanya adalah kriminal asimptomatik atau pelaku kriminal tanpa gejala. Otak-otak yang tidak memiliki emosi, empati, mampu menilai secara objektif, bersikap tenang di segala situasi, serta memiliki ideologi yang bertentangan dengan standar kemanusiaan. Inilah bentuk sistem sibil yang sesungguhnya, yaitu sekumpulan otak manusia yang berperan sebagai Tuhan. Makishima juga seorang pelaku kriminal tanpa gejala. Dia adalah orang yang karismatik, cerdas, tenang, tidak berempati, dan memiliki daya analisis yang tajam. Toma ingin merekrut Makishima menjadi bagian dari sistem sibil. Secara mengejutkan, Makishima dengan tegas menolak tawaran tersebut. Sejak awal dia memang ingin menghancurkan sistem yang sudah mengekang kebebasan. Apalagi sistem yang absolut tersebut adalah manusia juga. Jadi, hal ini membuat Makishima semakin murka. Dia pun menghajar robot Josu lalu segera melarikan diri. Setelah kejadian tersebut, sistem masih tidak ingin membunuh Makishima. Mereka malah semakin ingin merekrutnya. Mereka menganggap Makishima sebagai aset yang sangat berharga. Oleh karena itulah, sistem memerintah kepolisian untuk menangkap Makishima kembali. Sistem juga memutuskan untuk mengeluarkan Kogami dari misi ini. Alasannya, karena Kogami berniat membunuh Makishima. Tentunya Kogami tidak akan tunduk begitu saja. Dia keluar dari jabatannya, lalu menjadi masyarakat sipil biasa. Dia pun merakit kembali pistol klasik yang akan digunakannya untuk membunuh Makishima. Rencana Makishima berikutnya adalah menghancurkan suplai makanan di seluruh negeri. Caranya dengan menyebarkan virus lunak yang akan mematikan ladang gandum. Jika suplai makanan hancur, maka akan terjadi krisis pangan. Jika terjadi krisis pangan, maka koefisien kriminal seluruh penduduk akan meningkat karena mereka kelaparan. Sementara itu, di kantor kepolisian, Akane tiba-tiba saja mendapatkan undangan khusus untuk memasuki pusat sistem sibil. Sesampainya di sana, sistem membuka semua rahasia kepada Akane. Setelah mengetahui semua kebenaran tersebut, tentunya Akane merasa kesal. Sistem yang selama ini mengatur tatanan sosial ternyata sekumpulan otak para kriminal. Namun, meski Akane merasa kesal, dia mengerti bahwa aturan yang dibuat sistem cukup efektif dalam mengatur tatanan sosial. Jika sistem yang sekarang hancur, maka akan terjadi kekacauan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Akane adalah orang yang baik. Dia benar-benar peduli dengan keselamatan masyarakat. Oleh karena itulah, dia tidak bisa menghancurkan sistem meskipun dia membencinya. Kemudian, sistem menawarkan kerjasama dengannya. Mereka meminta Akane untuk membawa Makishima hidup-hidup. Hal ini karena kemampuan Makishima benar-benar dibutuhkan untuk membuat sistem lebih baik dari sebelumnya. Akane setuju dengan satu syarat, yaitu dia meminta sistem untuk membebaskan Kogami. Mereka pun bersepakat, lalu Akane segera pergi menuju ke lokasi. Pertempuran pun dimulai. Makishima melakukan perlawanan hingga menewaskan Tomomi. Kemudian Makishima berlari menuju ke area persawahan. Dia dikejar oleh Akane dan Kogami. Sayangnya, Akane terkena serangan dan tidak bisa bergerak. Lalu Kogami lah yang akan menyelesaikan pertarungan ini. Dia tetap bertindak sesuai dengan idealismenya. Dia menggunakan pistol peluru timah dan berhasil membunuh Makishima. Lalu setelah itu, Kogami menghilang tanpa kabar. Pada akhirnya, rencana Makishima berhasil digagalkan. Kekacauan pun berhasil dihindari. Namun, pemerintahan fasis masih terus berlanjut. Akane kini menjadi satu-satunya orang yang mengetahui rahasia sistem sibil. Dia akan dibiarkan hidup selama dia menjaga rahasia ini. Namun suatu saat nanti, pasti akan muncul pemberontak baru yang berusaha menghancurkan sistem. Tim Divisi 1 kini tinggal Akane, Ginoza, dan Kunizuka. Kemudian sistem menambahkan anggota baru bernama Mika Shimotsuki. Akane bersama Divisi 1 kini kembali bertugas memberantas tindak kriminal. Psycho Pass Season 1 selesai sampai di sini. Cerita bersambung di Season 2.